Hampir serupa dengan rekan-rekan almarhum UJ, istri almarhum pun Pipik Dian Irawati juga tak mau berbicara banyak. Baginya apapun itu keputusannya, ia kembalikan sepenuhnya pada keluarga besar almarhum. Tapi benarkah jika sikap pasrah Pipik tersebut muncul lantaran kekecewaan yang teramat dalam atas pemugaran makam tersebut? Ya udah gimana baiknya saja. Ya kalau saya hanya kepengen fokus sama anak-anak saja, itu aja udah lebih dari cukup gitu ya. Enggak saja apapun keputusannya. Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta telah menggelar pertemuan dengan keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Lantas bagaimana nasib makam almarhum yang telah dipugar sedemikian rupa tersebut? Liming serahkan bukti baru ke pihak berwajib terkait permasalahannya dengan sang istri Natalie Margareta. Sementara itu Joy Tobing ungkap perselingkuhan mantan suami dengan istri pertamanya. Merasa nyaman dengan dunia akting? Benarkah hal ini yang membuat hengkangnya Morgan dari boyband Smash? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut selama 30 menit ke depan yang sayang untuk Anda lewatkan. Hanya di Celeb on Cam. Selamat sore pemirsa Global TV, Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Seperti biasanya, makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari di TPU Karet Bifak tak pernah sepi dari peziarah. Tapi di balik doa yang tak pernah putus diuntai para jamaah, ada polemik yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Adalah makam Ustadz Gaul yang telah dipugar dan dilapisi marmer berwarna hitam tersebut justru mencuatkan perselisihan antara istri dengan keluarga almarhum. Dan tidak sampai di situ saja. Pemugaran makam tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 mengenai standarisasi makam di Jakarta. Bahkan menurut Kepala Dinas Pertamanan Kota Jakarta, Yonatan Pasodung, pihak Pemda dan keluarga telah bertatap muka membicarakan tentang persoalan makam almarhum UJ. Lantas benarkah jika makam yang telah dipugar sedemikian rupa itu akan kembali dibongkar? Kemarin ada keluarganya datang, Ustadz siapa ya Ustadz Pak Haji Gatot sama Pak dari keluarganya lah. Itu dari keluarga UJ dan sudah bicara dengan Kepala Suku Dinas Pemakaman saya, sudah kita sampaikan bahwa perda tentang pemakaman itu seperti ini. Nah, dari hasil pembicaraan itu mereka masih menunggu keluarga yang membuat itu, namanya Ustadz Sidik yang lagi naik haji sekarang. Tapi tenda dan pemugaran almarhum ini lebih ditujukan untuk kepentingan para penziarah. Untuk apa? Agar mereka lebih nyaman. Almarhum itu tidak membutuhkan tenda dan tidak membutuhkan pemugaran makamnya. Kenapa? Karena dia telah terputus oleh dunia. Dia telah terputus dengan dunia. Yang dia butuhkan adalah doa. Makaman yang ada di Karet Pasar Baru itu akan kita minta dari keluarganya untuk melaksanakan perbaikannya atau pembongkaran makamnya. Kita tunggu dari pihak keluarga aja. Dari pertemuan tersebut memang belum dicapai kesepakatan, lantaran pihak keluarga masih menunggu Umi Tatu, ibunda almarhum UJ, yang saat ini masih menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Lalu akan seperti apa makam almarhum UJ nantinya? Entahlah, yang jelas pemerintah daerah menjadikan TPU sebagai salah satu wilayah resapan air serta ruang terbuka hijau. Oleh sebab itu pemugaran makam seperti halnya makam UJ bertentangan dengan peraturan tersebut. Dulu kan namanya ini dulu namanya kuburan. Tapi setelah lama kita bisa melihat bahwa itu bisa berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Makanya kita ganti namanya menjadi Taman Pemakaman Umum. Karena fungsinya bukan hanya sekedar tempat pemakaman, tetapi dia juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Kemudian dia juga berfungsi sebagai daerah serapan air. Bukan hanya untuk keluarga UJ, ke seluruh warga DKI agar jangan membangun makam seperti lain daripada plaketisasi. Itu aja kami harapkan karena itu merugikan sendiri.
baik yang belum membangun, baik yang ingin membangun, karena itu akan diplaketisasi semuanya nantinya. Sehingga dia mubazir membangun makam itu, karena itu akan dibongkar oleh Pemda juga nantinya. Satu sisi ingin membuktikan rasa cintanya, rasa bangganya gitu kan. Satu sisi ternyata harus berhadapan dengan hukum, dengan aturan main. Ya kan? Hidup ini kan ada aturan. Jadi memang ya yang terbaik adalah legowo, tiru karakter dia. Tapi entah mengapa, perdebatan ini justru membuat sejumlah ustadz yang notabene juga merupakan sahabat dekat almarhum, seperti Ustadz Solmed dan Ustadz Yusuf Mansur enggan berkomentar banyak. Lalu benarkah jika keengganan tersebut muncul lantaran rasa tidak enak saat menimbang kedua belah pihak yang masih memiliki ikatan tersebut? Saya di posisi yang dilema kan, kanan kiri keluarga semua. Ustadz Aswan keluarga, Umi Pipi keluarga gitu. Jadi saya tidak ambil komentar di sini. Nggak paham saya. Jadi sampai situ saya nggak paham. Saya sih mendoakan saja mudah-mudahan kedua keluarga bisa ketemu jalan penyelesaian. Kan saya terus berhusnudzon dan selalu terus mendoakan bahwa guru saya itu adalah salah satu orang baik, orang soleh. Karena saya selalu saksinya. Dan saya salah satu murid beliau dari santri beliau yang merasakan kebaikan-kebaikan beliau gitu, kebaikan beliau gitu. Jadi memang bukan berarti harus makam Islam enggak. Itu tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang. Bentuk makam, bentuk kuburan tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang yang sudah Allah mulia. Hampir serupa dengan rekan-rekan almarhum UJ, istri almarhum pun Pipik Dian Irawati juga tak mau berbicara banyak. Baginya apapun itu keputusannya, ia kembalikan sepenuhnya pada keluarga besar almarhum. Tapi benarkah jika sikap pasrah Pipik tersebut muncul lantaran kekecewaan yang teramat dalam atas pemugaran makam tersebut? Ya udah gimana baiknya saja. Ya kalau saya hanya kepengen fokus sama anak-anak saja, itu aja udah lebih dari cukup gitu ya. Enggak saja gimana apapun keputusannya, kan saya nggak punya hak. Jadi silakan pada keluarga almarhum saja gitu ya. Kalau saya hanya kepengen fokus doa sama anak-anak, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Sebenarnya nggak terlalu besar-besarkan, hanya kembali pada legowo. Kan yang harus dilakukan sikap yang harus dilakukan paling tepat adalah khususnya buat saya. Saya harus meneladani beliau, akhlak beliau, ketawaduan beliau, kezuhudan beliau, gitu kan, rendah hati yang luar biasa. Itu yang belum pernah saya punya. Ada pemahaman, ada kesepahaman tentang keberadaan makam di TPU DKI Jakarta. Kita harapkan standar untuk ini. Saling curiga dan saling lapor, seperti itulah gambaran rumah tangga artis sekaligus model senior Natalie Margaret dan pengusaha Liming saat ini. Pasalnya setelah 10 tahun lebih berumah tangga, pasangan ini tengah terlibat konflik yang cukup serius. Dan hari Rabu kemarin, sidang kedua perceraian pasangan ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun baik Natalie maupun Liming lagi-lagi tak hadir dalam persidangan itu. Dan rencananya sidang lanjutan perceraian Natalie dan Liming akan digelar 1 minggu lagi dengan agenda mediasi. Lantas akankah kedua belah pihak ini hadir dalam proses mediasi tersebut? Jadi kita masih menunggulah apakah Bu Natalie mau hadir atau enggak. Karena tadi dari pernyataan kuasa hukumnya masih akan dipertimbangkan mengenai kehadiran Ibu Natalie. Kalau untuk klien Anda sendiri akan hadir mungkin? Biasanya kami menunggu dari pihak penggugat dulu. Jadi para prinsipal disyaratkan untuk hadir untuk sidang mediasi selanjutnya. Untuk itu nanti akan kami konsultasikan juga dengan Ibu Natalie sebagai prinsipal apakah beliau akan hadir atau tidak untuk sidang mediasi selanjutnya. Tidak menghadiri sidang perceraiannya, Liming justru terlihat di Polda Metro Jaya seorang diri tanpa pengawalan pengacara untuk kembali menyerahkan sejumlah bukti perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh sang istri Natalie Margaret ke pihak berwajib setelah seminggu sebelumnya Natalie dimintai keterangan atas laporan Lee ke pihak yang berwajib. Lantas bukti baru apa yang sebenarnya diberikan Lee ke pihak kepolisian terkait dugaan perselingkuhan yang selama ini diungkapkannya? Menyerahkan bukti baru. Menyerahkan bukti baru. Ya, sampai ketemu Mas. Ya. Kasus saling melaporkan, ya, pada tanggal 20 Agustus 2013, Saudara Sugondo melaporkan
NM, istrinya, ke Polda Metro Jaya dalam kasus 284 dan KDRT, yaitu membawa lari putranya 2 orang tanpa sepengetahuannya dan belum bisa dihubungi sampai sekarang. Kemudian tanggal 30 Agustus juga Natali Margareta melaporkan SG di Polda Metro Jaya dalam kaitan KDRT psikis